Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Kita bersua lagi di monolog Enar Asa Channel, edukasi, inspirasi, solusi. Saudaraku, dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia ya, sekali lagi ke 79 tahun. Dan kali ini di monolog Enar Asa, Mbak Enar ingin mengajak saudara semua untuk tidak lupa dengan sejarah, khususnya bagi masyarakat Kota Semarang. Kita mau mengulik salah satu tokoh, yaitu Mbah Soleh Darat. Siapa beliau? Kita simak. Oke saudaraku, Kiai Haji Soleh Darat, ulama, penulis, dan juga guru ulamanya, ulama yang ada di Jawa Tengah. Kiai Haji Soleh Darat dikenal sebagai salah satu ulama, penulis, dan guru para ulama di tanah Jawa. Kiprah dan keilmuan beliau tidak diragukan lagi. Berbagai mahakarya lahir dari Mbah Soleh Darat. Sapaan yang populer dari Kiai Haji Soleh Darat adalah Mbah Soleh Darat, di antaranya yaitu karya berupa kitab-kitab ya, Majmu'ah Asy-Syariah, Al-Kafiyah li Al-Awam, Bataif At-Thaharah, serta kitab Faidur Rahman. Kitab Faidur Rahman merupakan tafsir Al-Quran yang ditulis Kiai Soleh menggunakan aksara Arab Pegon, jadi Arab Jawa ya saudaraku. Dan aksara menggunakan huruf-huruf Arab Jawa ini terkenal, dipopulerkan juga. Kalau sudah pernah ada yang melihat film R.A. Kartini, disebut juga bahwa Mbah Soleh Darat ini merupakan salah satu guru agama dari R.A. Kartini untuk memahami tentang tafsir Al-Quran. Sejumlah ulama kondang pernah belajar dan menjadi murid Kiai Haji Soleh Darat atau Mbah Soleh. Sebut saja Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan juga tadi Enar sudah sebut Raden Ajeng Kartini dan sejumlah tokoh lainnya. Saudaraku, untuk lebih lengkap, saudara juga bisa membuka rubrik cendekia di media tubuhmuda.id. Di situ banyak juga berita yang lain Semarangan, Jawa Tengah, dan juga salah satunya adalah ulasan menarik tentang tokoh yang ada di rubrik cendekia. Dalam buku sejarah dan perjuangan Kiai Haji Soleh Darat dikisahkan tentang kisah perjuangan Mbah Soleh tersebut yang lahir di Kedung Jumbleng, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara pada tahun 1235 Hijriah, atau tahun Masehinya adalah 1820 Masehi. Nama lengkap dari Mbah Soleh adalah Muhammad Soleh bin Umar Al-Samarani. Ya. Saudaraku, ayah Mbah Soleh yaitu Kiai Umar, dan Kiai Umar diyakini merupakan orang kepercayaan dari Pangeran Diponegoro, tokoh yang sangat lekat ya oleh masyarakat Semarang dan juga Jawa Tengah, dan diabadikan juga sebagai nama Kodam 4 Diponegoro. Menghabiskan masa kecil dengan belajar Al-Quran, Mbah Soleh Darat memahami ilmu agama banyak dari ayahnya sendiri, mulai dari nahwu, sorof, akidah, akhlak, hadis, fikih, dan banyak ilmu agama lainnya, maksudnya ilmu agama Islam lainnya. Menginjak remaja, Mbah Soleh Darat menimba ilmu ke sejumlah ulama di tanah Jawa, diantaranya belajar fikih di pesantren Waturoyo Kajen Pati milik Kiai M. Syahid, belajar di Kiai Haji Raden Haji Muhammad Saleh bin Asnawi di Kudus, menimba ilmu nahwu dan syaraf kepada Kiai Haji Ishak Damaran di Semarang, dan juga berguru ilmu tasawuf dan tafsir Al-Quran dengan Mbah Ahmad Alim Bulus dari Purworejo dan sejumlah tokoh ulama karismatik lainnya di tanah Jawa. Masih haus dengan ilmu agama, Kiai Haji Soleh Darat atau Mbah Soleh Darat menimba ilmu di Mekah, Arab Saudi. Beliau belajar dari Syekh Muhammad Al-Mughari Al-Misri Al-Maki, Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah, dan Syed Ahmad bin Zaini Dahlan, mufti mazhab dari Syafi'iyah. Di Mekah, Mbah Soleh Darat semakin berkembang pengetahuan ilmunya. Beliau bahkan mendapat pengakuan dan menjadi salah satu pengajar di kota Mekah. Muridnya berasal dari sejumlah penjuru dunia, termasuk dari Jawa sendiri dan juga dari tanah Melayu. Mbah Soleh Darat kemudian kembali ke Jawa dan mendirikan pesantren di daerah Darat Semarang, sehingga beliau diabadikan namanya sebagai Mbah Soleh Darat itu pada tahun 1870-an.
Dan Kiai Haji Sholeh Darat disibukkan dengan banyak urusan seperti dakwah Islam dan menulis kitab yang dari awal tadi Enar sebutkan beberapa kitabnya, dan terkenal sebagai Arab Pegon ya, aksara Arab tapi versi Jawanya. Terakhir, salah satu karya monumentalnya dari Mbah Sholeh yaitu kitab Faid Ar-Rahman. Kitab Faid Ar-Rahman merupakan kitab tafsir terjemahan Al-Quran, dan beliau fokus mengabdikan dirinya pada perkembangan agama Islam hingga wafat di tahun 1903 dan dimakamkan di pemakaman Bergota, Kota Semarang. Sampai saat ini banyak peziarah yang masih datang, dan juga pemerintah Kota Semarang juga sudah membaguskan, merapikan makam beliau. Saudaraku, Kota Semarang khususnya kalau mau berziarah langsung saja di kompleks pemakaman umum Bergota, Kota Semarang. Dan terakhir banget, Mbah Sholeh juga dikenal sebagai ulama yang melakukan perlawanan kepada Belanda. Dan ini penting ya, ternyata banyak juga tokoh Islam yang juga ikut berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 1945 silam. Atau sebelum itu, karena kan sebelum merdeka di tahun 1945 juga ada perkembangannya untuk menuju perkembangan dalam perjuangan dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Dan terakhir, memilih jalur pendidikan sebagai gerakan ideologis untuk melawan Belanda, dan juga mengajari warga melakukan gerakan kultural apabila tak memiliki daya yang kuat untuk melawan. Beliau kemudian menuangkan pikirannya dalam Majmu'at Al-Syariat Al-Kafiyat Lil Awam, karya yang banyak menyinggung tentang anti kolonialisme baik secara langsung maupun tidak. Dan Mbah Sholeh Darat memberikan teladan uswah hasanah sebagai kiai ulama yang layak ditiru dalam produktivitas menulis dan juga keinginannya untuk selalu untuk mencari dan membagikan ilmu yang beliau miliki. Saudara, sekali lagi dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia, ternyata banyak sekali ulama di tempat kita, baik itu dari organisasi yang kita tahu hari ini Muhammadiyah ataupun Nahdlatul Ulama dan juga organisasi keislaman yang lain yang juga bahu-membahu untuk kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga Bhinneka Tunggal Ika itu yang juga terrepresentasi dalam Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu, semua agama yang kita yakini dan khususnya juga mayoritas sebagai agama Islam yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia beserta tokoh ataupun para ulamanya memberikan kontribusi besar bagi perjuangan merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Kita isi kemerdekaan dengan cara belajar, mencari ilmu dan mentauladani apa yang Mbah Sholeh Darat telah ajarkan. Edukasi, inspirasi, solusi. Like, comment, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.